Saya Ibu Lope dari Belanda, Lelystad, di kota Lelystad. Saya ke Indonesia untuk berobat karena saya merasa dibikin itu, merasa badan saya seperti ditusuk-tusuk, perut, bagian kaki, pokoknya selalu seluruh badan rasa ditusuk-tusuk. Pokoknya selalu seluruh badan rasa ditusuk-tusuk. Nggak bisa jalan, mau pergi-pergi nggak bisa, di rumah terus teman-teman saya semua dipisahkan, anak-anak saya dipisahkan, jadi saya hidup sendirian di rumah. Ini beliau ini namanya terkena gangguan jin dari kekuatan sihir. Sihirnya yang digunakan kekuatan angin, membuat bingung, linglung, dan susah. Yang pertama itu dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua gangguan ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, falullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad. Ini yang menempel. Senang. Kamu kok senang di atas penderitaan orang? Itu namanya zalim. Jadi memang tugas kamu itu membuat orang lain menderita supaya Tuhan kamu itu bahagia. Itu namanya pekerjaan zalim. Kamu nanti dilaknat sama Allah. Orang itu jangan bahagia di atas penderitaan orang lain. Jangan seperti itu. Maskan ini. Maskan. Kamu sampai hari kiamat juga nggak akan saya lepaskan. Ini mohon maaf ya, sebenarnya bahasa mereka ini salah satunya menyampaikan bahwa mengganggunya juga dari kemaluan. Jadi memasukkannya itu dari kemaluan. Yang disampaikan seperti itu. Supaya jangan sedih, jangan bingung, jangan was-was gimana, hatinya harus senang. Supaya senang harus syukur, supaya syukur harus ingat, supaya ingat harus berzikir. Jadi harus berzikir kepada Allah. Intinya kita harus ada sandarannya gitu loh. Kita harus ada sandaran. Sandaran kita siapa? Ya Tuhan. Selain Tuhan nggak ada, selain Allah nggak ada. Itu sandaran yang paling kuat. Kalau kita punya sandaran, hidup tenang gitu loh. Nggak mudah terombang-ambing. Jauh ya? Ikut Pak. Jauh. Nanti istri saya gimana? Istrinya ikut. Oh iya. Saya boleh tanya. Boleh. Saya boleh tanya. Boleh. Nggak marah? Nggak. Kalau andai kata orang yang bikin saya, ilmunya diambil. Siap. Jadi saya biar tenang. Siap. Ya toh? Siap. Ilmunya diambil kan. Insyaallah. Ini beliau ini sering merasakan seperti ditusuk-tusuk, nggih. Iya. Selain itu, mohon maaf ini, ada seseorang yang sepertinya menginginkan beliau, nggih. Apa? Suka sama Mama
itu masalahnya. Nanti kalau saya sentuh walaupun ini air tapi akan seperti terbakar ya. Sedikit aja. Sudah dirasakan aja. Tarik nafas, dirasakan keluar masuk nafas dan pasrah pada Tuhan. Pasrah pada Allah, pada yang menciptakan kita hidup, ada yang menghidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, falullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad. Ini yang menempel. Gak apa-apa, nggak usah takut. Panas? Hah? Jangan takut. Jangan takut, santai aja, gak apa-apa. Jangan takut. Jangan takut. Yang biasanya terasa tertusuk di mana? Yang perasaan sering ditusuk-tusuk sebelah mana? Bagian mana? Semuanya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Santai. Jangan takut, makhluk seperti itu mah gak perlu ditakutkan, dia gak ada yang tidak usah takut. Nih lihat nih, gak apa-apa, gak santai Mawan. Jangan takut, jangan takut. Lihat di kakinya, gak apa-apa. Jangan takut, gak apa-apa, gak apa-apa. Kaki aja, lihat kaki aja, di kaki aja. Yang di kaki aja, yang di kaki aja, lihat di kaki aja. Gak apa-apa. Makhluk seperti itu memang nggak usah ditakutin. Takut hanya pada Allah, jangan pada hal yang semacam itu. Nah, ini saya ambil dulu ya. Seperti ini gangguannya. Gak apa-apa, santai Mawan, santai aja. Santai aja. Enggak. Kita kan punya Allah. Ini gak perlu takut. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Namanya magic, atau sering juga disebut sebagai ilmu hitam. Jadi sebenarnya bangsa jin itu nggak ada yang kuat. Cuman masalahnya manusia dengan kekuatan pikirannya bersekutu dengan bangsa jin, lalu meminta pertolongan dengan bangsa jin. Jin itu tidak punya immaterial, dia tidak punya kekuatan, tapi karena kekuatan manusia, sehingga benda yang seharusnya seperti susuk gitu loh. Susuk itu masuknya nggak sakit, tapi ketika di dalam menimbulkan penyakit. Ini beliau ini namanya terkena gangguan jin dari kekuatan sihir. Sihirnya yang digunakan kekuatan angin, membuat bingung, linglung, dan susah. Sampai nggak bisa tidur. Yang pertama itu. Iya, 1 bulan nggak bisa tidur. Yang pertama itu. Nanti kalau diperiksa ke dokter pun nggak ada itunya. Nggak usah takut. Kita kan punya Allah. Dari mana? Ini bangsa kiriman. Iya, dari mana? Dari kiriman dari golongan jin amar. Orang yang menggunakan kekuatan magic ini. Kekuatan magic. Ini ada yang sebenarnya suka sama beliau ya, pengen punya diri beliau. Terus kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Coba kita tahu ya. Hah?
Karena semua. Adik saya dipisahkan sama mama. Saya dipisahkan sama anak saya sampai tidak ketemu anak saya. Saya sampai ke toilet itu sampai kemana-mana kesakitan. Iya. Namanya perbuatan dolim seperti itu. Harusnya tidak boleh menggunakan kekuatan magic. Karena kekuatan magic itu bersekutu dengan jin. Makanya saya minta supaya belum menyediakan juga. Insya Allah. Yang penting jenengan yang pertama jangan gampang marah ya. Saya nggak pernah marah. Yang kedua jangan bingung. Yang ketiga jangan was-was. Kalau ketiga hal ini nanti bisa dihilangkan, insya Allah gangguannya nggak bisa masuk. Karena ini dalam lingkup keluarga gitu loh. Jadi yang penting jangan marah, jangan sedih, jangan bingung. Supaya jangan sedih, jangan bingung, jangan was-was gimana? Hatinya harus senang. Supaya senang harus syukur, supaya syukur harus ingat, supaya ingat harus berzikir. Jadi harus berzikir kepada Allah. Intinya kita harus ada sandarannya gitu loh. Kita harus ada sandaran. Sandaran kita siapa? Ya Tuhan. Selain Tuhan nggak ada, selain Allah nggak ada. Itu sandaran yang paling kuat. Kalau kita punya sandaran, hidup tenang gitu loh. Iya. Nggak mudah terombang-ambing. Gitu. Tadi pewarna di sininya. Ini kalau di sini di mana tempat tinggalnya? Di tempat saya. Di Mojokerto. sebenarnya deket Trawulan berarti ya. Dulu kan saya pernah ke Bu Sudin waktu yang PPKM itu yang di gudang itu. Terus ini mama minta tolong untuk Bu Dewi. Terus saya arahkan ke jenengan. Terus ke Bu Sudin aja biar tidak sia-sia perjalanannya dari Belanda gitu, nyari tombol gitu. Supaya saya tahu. Ya selain saya bantu, saya minta juga untuk membantu diri sendiri. Iya. Karena saya nggak akan bisa membantu seseorang kalau dia tidak mau membantu dirinya sendiri. Doa. Selain doa harus punya sandaran. Karena ketika berdoa itu harus bersandar. Gitu. Tidak boleh gampang marah, gampang bingung dan was-was. Mama itu mas. Apalagi ini hubungannya dengan orang. Nggak bisa saya tahu. Bisa. Nanti saya kasih tahu. Saya ikat dulu ya. Panjenengan itu kenapa kok mengganggu beliau? Sengaja aku mengganggunya. Masalahnya yang mengganggu beliau itu apa? Menurut Kok Masa sampai Belanda, keluarganya masa Belanda. dihancurkan itu? Masa Belanda. Ingin menguasai sendiri. ya, pikirannya Kenapa kok ingin menguasai beliau itu kenapa? karena ada orang yang menginginkannya, Terus yang kamu lakukan apa aja? hancurkan rumah tangganya, bikin dia sakit-sakitan. Terus kalau beliau sudah sakit, kamu mau apa? Terus puas, senang. Kamu kok senang di atas penderitaan orang? Itu namanya dolim. Jadi tugas kami. Jadi memang tugas kamu itu membuat orang lain menderita supaya Tuhan kamu itu bahagia. Itu namanya pekerjaan dolim. Kamu nanti dilaknat sama Allah. Orang itu jangan bahagia di atas penderitaan orang lain. Jangan seperti itu. Lepaskan ini. Lepaskan. Kamu sampai hari kiamat juga nggak akan saya lepaskan. Yang menyuruh kamu siapa? Jangan namanya. Laki-laki atau perempuan? Beliau hanya beliau ini saja atau sama keluarganya? Satu keluarga juga? Di anaknya juga? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah dan kalimat la ilaha illallah. Mengaku kamu Allah Akbar. Ayo siapa yang nyuruh? Yang disebutkan ibunya tadi atau bukan? Disuruh apa? Mengganggunya, menyakitinya. Ini mohon maaf ya, sebenarnya bahasa mereka ini salah satunya menyampaikan bahwa mengganggunya juga dari kemaluan. Jadi memasukkannya itu dari kemaluan. Yang disampaikan seperti itu. Terus dari situnya gimana?
Jangan gitu. Kamu Jangan seperti itu. salah ya? Salah. Jangan gitu dolim tuh. Salah yang buat. Yang disuruh. Salah toh? Dari mana kamu masukkan? Dari kemaluan. Jangan seperti itu. Dosa itu. Dilaknat kamu nanti sama Allah. Billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahu 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 Jabar Allahu Jadid Jabar Allah Jadid. Ikat dulu gini, sekepalanya diikat Allah. Apa ada yang ditempatkan di rumahnya? Kenapa saya melihat di rumahnya juga ada gangguan di sana? Kenapa di rumahnya juga ditempatkan barang seperti itu? Sengaja ditempatkan di rumahnya dengan mudah untuk mengganggu semua keluarganya. Jadi kamu juga ada yang ditempatkan di dalam rumah. Hampir sama seperti nakut Di dalam rumah di sebagian mana kamu? Depan, atas, dalam. Di lampu. Ah, betul. Ada fotonya. Ada Coba lihat. fotonya. Saya ada fotonya. Tidak apa Di paus dulu aja. Untuk apa kamu bikin saya gitu? Sholat. kamu yang di sini ya? Teman kamu ada berapa di sini? Saya Ibu Lope dari Belanda, Lelystad di Kota Lelystad. Saya ke Indonesia untuk berobat karena saya dibikin orang. Orangnya saya tahu siapa, tapi saya nggak usah beritahu namanya. Ini mau berobat di sini karena ada anak saya di Indonesia dan tetangganya yang kasih tahu, yang bawa saya datang kemari untuk berobat. Karena saya merasa dibikin itu, merasa badan saya seperti ditusuk-tusuk, perut, bagian kaki, pokoknya seluruh badan rasa ditusuk-tusuk. Terus langsung makan nggak ada, nggak bisa jalan, mau pergi-pergi nggak bisa, di rumah terus. Terus teman-teman saya semua dipisahkan, anak-anak saya dipisahkan. Jadi saya hidup sendirian di rumah. Nggak boleh sama siapa-siapa. Karena dia curi, pakaian saya dicuri. Pakaian saya dirobek. Ada yang curi, ada yang dirobek, ada yang dirusak, barang-barang saya dirusak, dicuri. Dia pakai kunci palsu masuk rumah. Mobil saya juga mau dijual, ternyata surat mobil dia tidak pegang, jadi kuncinya dikembalikan di meja malam-malam. Nah, orangnya bebas, tapi saya yang masuk rumah sakit jiwa, dikira saya yang sakit jiwa. Akhirnya saya masuk rumah sakit jiwa 1 bulan. 3 hari sebelum Natal saya keluar, anak-anak saya nangis, soalnya mama saya tidak gila katanya.
Tapi orangnya yang gila malah bebas. Karena saya didukunin, orang-orang didukunin supaya orang-orang tidak percaya sama saya. Ya toh? Dia tidak percaya sama saya, jadi semua percaya dia. Memang anak saya dipisahkan, keluarga saya dipisahkan semua. Jadi maunya dia, saya hidup sendirian, terkurung sendirian. Jadi saya malas mau keluar, sudah malas. Biasanya saya keluar-keluar, ini tidak bisa, tidak mau. Saya hanya keluar kalau belanja sebentar, naik mobil, terus saya kembali lagi. Saya nyetir sendiri. Biar umur 80 saya nyetir sendiri. Saya kesini, saya minta sama Pak Agus supaya saya dipagerin, rumah saya dipagerin supaya aman. Dan saya minta sekali dihancurkan. Jadi apa yang tadi Fons bilang, apanya ilmunya supaya dihancurkan biar tidak bisa cari makan secara begitu. Cari makan secara baik, tapi jangan secara membunuh orang.